Part 98, Kebenaran. Dari penampilan tulang yang terbuka, ada banyak yang berbeda dari yang mereka lihat di halaman yang runtuh. Banyak dari mereka hanyalah tulang biasa. Desa Naga Ikan telah dihancurkan. Ada 354 warga desa yang tinggal di desa saat itu. Bahkan jika semua mayat mereka ada di sini, seharusnya tidak ada banyak dari mereka. Selain itu, mereka telah memancing mayat dalam dekade terakhir dan mereka masih kuat hingga hari ini. Mempertimbangkan sisa-sisa yang telah tersapu oleh arus, berapa banyak orang yang tewas di sungai? Pasti ada orang lain juga, selain Bais. Ekspresi Ding Fan Qiu tidak peduli. Seolah-olah dia terbiasa melihat orang mati. Ketika dia memasuki gudang, dia hanya mengangkat tangannya sedikit untuk menutupi mulut dan hidungnya. Dia memerintahkan murid-muridnya, cari. Dimengerti. Ketiga murid itu pergi bekerja dan memeriksa isi kotak. Luyo merasa lebih curiga saat melihat ini. Apa yang mereka cari? Namun, sebelum Luyo sempat menanyakannya, Ding Fan Qiu tiba-tiba berkata, ini adalah tulang-tulang suku lain. Suku lain? Tidak ada tempat bagi suku lain di tanah Great Yan. Selama ribuan tahun, setelah Great Yan menaklukkan tanah, selalu ada suku lain yang ingin menimbulkan gangguan. Ukur sungai surga ditakdirkan menjadi basah kuyup dengan darah, Ding Fan Qiu berkata dengan tenang. Luyo bertanya, ini semua sisa-sisa suku lain? Ding Fan Qiu melirik Luyo dan tertawa mengejek. Dia menjawab, nah, itulah yang dikatakan istana. Yuan Er kecil menjulurkan kepalanya dan bertanya, apa yang kalian cari? Tulang yang sangat istimewa, jawab Ding Fan Qiu. Tulang spesial apa? Keingintahuan Yuan kecil terusik. Ding Fan Qiu tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, gadis kecil, jika kamu menjadi muridku, aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Little Yuan Er sedikit mengernyit. Dia memelototi Ding Fan Qiu, kamu? Ada banyak yang ingin bergabung dengan Evil Sky Pavilion, namun, mereka tidak memiliki kesempatan. Anda harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Kesembilan murid saya adalah ahli yang namanya menginspirasi kekaguman kemanapun mereka pergi. Bukan dia, Yuan Er kecil menunjuk ke arah gadis yang sedang mencari di kotak. Kultivator wanita masih muda dan dia memiliki wajah seperti bayi. Ding Fan Qiu tidak bisa berkata-kata, tidak bisa membalas. Sepertinya Ding Fan Qiu mengungkapkan buntut rubahnya. Luyo tidak terkejut. Sebaliknya, dia berkata, saya khawatir Anda tidak akan bisa mengajarinya. Ding Fan Qiu jelas tidak senang dengan kata-kata Luyo. Tangannya tetap di punggungnya saat dia berkata, tidak ada seorang pun di bawah langit yang tidak bisa saya ajar. Luyo tidak ingin membuang energinya untuk bertengkar dengan Ding Fan Qiu. Alasan dia datang ke sini adalah untuk menyelidiki kebenaran di balik insiden Desa Naga Ikan. Aku akan membiarkan dia melanjutkan aktingnya dan meniru diriku untuk saat ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki nilai. Dengan itu dikatakan, Luyo masih bingung. Bagaimana Ding Fan Qiu dan ketiga muridnya berhasil menjalin hubungan dengan tempat ini? Sepertinya mereka sudah melakukan ini sejak lama. Apa tujuan Ding Fan Qiu? Siapa yang mendukung Ding Fan Qiu? Setelah mencari beberapa waktu, ketiga murid Ding Fan Qiu kembali. Gudang itu berantakan total sekarang. Sebagian besar kotaknya terbalik. Lingkungannya buruk. Bau daging busuk meresap di udara. Gadis itu berkata, Tuan, kami tidak menemukan apapun. Dua murid lainnya menggelengkan kepala juga. Ding Fan Qiu sedikit mengernyit. Dia bertanya dengan tenang, apakah ada gudang lain? Ketiga murid itu menggelengkan kepala lagi. Gudang ini cukup besar sehingga masih ada ruang tersisa bahkan dengan semua kotak di dalamnya. Luyo menatap matahari dan memperhatikan bahwa matahari sudah terbenam. Pada saat yang sama, dia melihat daftar misi di dashboard sistem. Ketika mereka hendak pergi, mereka mendengar suara langkah kaki terseok-seok dari luar. Apalagi, langkah kaki yang tergesa-gesa menandakan ada lebih dari satu orang. Penyergapan. Ding Fan Qiu bahkan tidak memandang para pendatang baru itu ketika dia berkata dengan dingin, bunuh mereka. Dimengerti. Ketiga murid itu keluar dari gudang dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Para pendatang baru adalah sekelompok tentara. Mereka bukan tandingan pembudidaya. Pada saat ini, Luyo teringat bahwa Ming Xin telah menemukan jebakan sihir ketika dia berada di sini sebelumnya. Tentunya tempat sepenting ini akan memiliki keamanan yang lebih baik.
Aku penasaran, kata Luyo tiba-tiba. Apa tulang khusus yang kamu sebutkan tadi? Luyo bertanya. Dengan tangan di punggung, Ding Fangqiu menjawab, perumah tangga tua, saya akan mengingatkan Anda lagi. Semakin banyak Anda tahu, semakin berbahaya jadinya. Pada usia saya, hidup dan mati tidak penting. Luyo mengelus jenggotnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak berbohong. Sebelum dia pindah, dia sudah mati sekali. Selain itu, ini tidak seberapa dibandingkan dengan ketika 10 elit mengepung Gunung Pengadilan Emas. Baiklah, Ding Fangqiu menggelengkan kepalanya. Suara pertempuran semakin intensif. Jumlah orang juga meningkat. Tak lama kemudian, kelompok pembudidaya mulai muncul juga. Sepertinya mereka bergegas ke sini setelah menerima berita tentang apa yang terjadi. Jumlah pembudidaya terus bertambah. Suara yang diproyeksikan terdengar di dermaga saat ini. Kau masuk ke dalam jebakan. Matilah para penyusup. Meski suaranya tidak nyaring, semua orang mendengarnya dengan jelas. Sepertinya segalanya menjadi semakin rumit. Luyo tidak khawatir tentang ini. Jika dia ingin pergi, orang-orang ini tidak akan bisa menghentikannya. Ding Fangqiu melirik Luyo sebelum dia keluar. Di luar gudang, tentara berkumpul di tepi pantai di samping dermaga. Mereka memegang tombak dan memblokir jalan. Banyak pembudidaya melayang di udara di atas para prajurit. Ketiga murid kembali ke sisi Ding Fangqiu setelah membunuh tentara di pintu gudang. Kami dikepung. Ini jebakan. Ding Fangqiu dengan tenang berdiri dengan tangan di punggungnya. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh berita ini. Dia adalah seorang elit di ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Dia tidak perlu merasa takut. Tidak ada jumlah tentara yang bisa menghentikan kultivator ranah kesengsaraan baru lahir dari pergi melalui udara. Ding Fangqiu memandangi para pembudidaya yang melayang di atas para prajurit. Alam Sens Condensing, alam Laut Brahman, dan beberapa di alam pengadilan ilahi. Dengan angka-angka ini, mereka ingin menghentikan saya. Gadis kecil, jangan berkedip. Meskipun Ding Fangqiu tidak berbalik, jelas dia sedang berbicara dengan Yuan Er kecil. Luyo terus mengelus janggutnya seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat yang sama, aura yang mengesankan keluar dari tubuh Ding Fangqiu. Dengan satu langkah, dia keluar dari gudang. BZZT. Avatar setinggi 50 kaki menjulang di atas yang lainnya di udara. Avatar itu berwarna biru samar. Itu terlihat sangat menakutkan. Itu dikelilingi oleh energi. Teratai emas di bawahnya membentangkan daunnya, menampakkan 4 daun. Para prajurit dan pembudidaya di dekat dermaga melihat ini, dan ekspresi mereka sangat berubah saat mereka mundur beberapa langkah. Namun, mereka tidak kabur. Mereka hanya dengan hati-hati membuat jarak antara mereka dan avatarnya. Yuan Er kecil bergumam dengan jijik, hanya 4 daun. Murid perempuan Ding Fangqiu memutar matanya dan berkata, apa yang kamu tahu? Kekuatan Tuan kita tak tertandingi. Dia melestarikan kekuatannya. 4 daun cukup untuk menangani orang-orang ini. Avatar kultivator alam pengadilan ilahi dapat mencapai 10 dunia, paling banyak. Dengan wawasan ratusan kesengsaraan, semua orang di sini harus bersujud. Pada saat ini, gelombang dan gelombang energi menggulung avatar 4 daun Ding Fangqiu. Gemuruh. 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 Bangunan di dekat dermaga berguncang dan berguncang. Para prajurit mundur lebih jauh. Para pembudidaya mengangkat penjaga mereka. Salah satu kultivator berteriak, semuanya, tetap tenang. Mari mundur perlahan. Berita dari istana menyatakan bahwa orang ini bukanlah Jitian Dao yang asli. Formasi sihir agung telah diletakkan di sini kemarin. Mari kita kembali ke formasi besar. Ketika para elit dari istana tiba, para penjahat ini akan diurus dalam satu gerakan. Tidak peduli siapa itu, mati untuk para penyusup. Matilah para penyusup. Matilah para penyusup. Para prajurit mulai bernyanyi dengan keras.